Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Saridwan, mahasiswa terjemah semester 2, Fakultas Adab dan Humaniora, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Analisis Mendalam tentang Nomina. Dalam presentasi ini, saya akan membahas bagaimana konsep nomina dalam bahasa Arab, bagaimana nomina dipahami dalam linguistik modern, berbagai masalah yang muncul saat menerjemahkan nomina dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia, serta solusi linguistik yang dapat digunakan untuk mengatasi masalah tersebut. Latar belakang. Nomina merupakan unsur utama pembentukan kalimat. Kalau kita lihat, dalam sebuah kalimat, hampir selalu ada nomina yang menjadi pusat informasi. Nomina bisa berupa nama orang, benda, tempat, atau konsep tertentu yang sedang dibicarakan. Kedua, bahasa Arab memiliki sistem gramatikal yang kompleks. Bahasa Arab memiliki aturan gramatikal yang cukup rinci, seperti kategori gender, jumlah, dan perubahan bentuk kata yang berdasarkan fungsi dalam kalimat. Hal ini membuat analisis nomina menjadi lebih menarik sekaligus lebih menantang. Yang ketiga, perbedaan sistem berbahasa mempengaruhi penerjemahan. Karena bahasa Arab dan bahasa Indonesia memiliki sistem yang berbeda. Seringkali muncul kesulitan saat menerjemahkan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Analisis linguistik diperlukan untuk menjaga makna. Oleh karena itu, seorang penerjemah, seorang mutarjim, tidak cukup hanya memahami kosakata, tetapi juga harus memahami struktur bahasa agar makna yang diterjemahkan tetap akurat. Konsep nomina. Yang pertama, nomina merujuk pada benda, orang, tempat, atau konsep. Dalam linguistik, nomina adalah kelas kata yang digunakan untuk menyebut orang, benda, tempat, maupun ide atau konsep sifatnya abstrak. Berfungsi sebagai inti perasaan nominal. Nomina biasanya menjadi unsur utama dalam sebuah perasaan nominal. Artinya, kata-kata lain dalam frasa tersebut berfungsi menjelaskan dan menerangkan nomina. Menjadi subjek, objek, atau pelengkap kalimat. Dalam kalimat ini, nomina bisa menempati berbagai fungsi. Salah satunya adalah sebagai objek, sebagai subjek, maupun pelengkap dalam kalimat. Memiliki peran penting dalam pembentukan makna. Karena menjadi pusat informasi dalam sebuah kalimat. Nomina sangat berpengaruh terhadap makna yang ingin disampaikan oleh penutur ataupun penulis. Nomina dalam linguistik modern dikaji melalui aspek morfologi dan sintaksis. Dalam linguistik modern, nomina tidak hanya dilihat dari maknanya saja, tetapi juga dari bentuk kata dan posisi dalam kalimatnya. Memiliki fungsi distribusional dalam kalimat. Artinya, nomina dapat dianalisis berdasarkan tempat kemunculan dalam struktur kalimat. Dapat mengalami proses pembentukan kata. Nomina bisa terbentuk melalui berbagai proses, seperti afiksasi, komposisi, atau pembentukan kata lainnya. Terakhir, berperan dalam struktur dan makna ujaran. Keberadaan nomina membantu membangun struktur kalimat sekaligus menentukan informasi utama dalam kalimat tersebut. Klasifikasi nomina bahasa Arab berdasarkan gender, maskulin dan feminim. Dalam bahasa Arab, nomina dibedakan menjadi maskulin dan feminim. Perbedaan ini memengaruhi kesesuaian bentuk kata lain dalam kalimat. Berdasarkan jumlah, tunggal, dual, dan jamak. Bahasa Arab memiliki memiliki kategori jumlah yang lebih lengkap dibanding bahasa Indonesia karena mengenal bentuk dual dan dua. Berdasarkan definiteness, definitive dan indefinite. Nomina juga dibedakan berdasarkan tingkat kejelasannya. Apakah merujuk pada sesuatu yang spesifik atau masih bersifat umum.
berdasarkan fungsi sintaksis dalam kalimat. Selain itu, nomina juga dapat diklasifikasikan berdasarkan perannya dalam kalimat, seperti pelaku, objek, maupun pelengkap. Teori penerjemahan. Penerjemahan merupakan pengalihan makna antar bahasa. Penerjemahan pada dasarnya adalah proses memindahkan pesan dari bahasa sumber kepada bahasa sasaran, menekan kesepadanan makna dan fungsi. Tujuan utama penerjemah bukan sekedar memindahkan kata dari bahasa sumber ke bahasa inti, tetapi juga mempertahankan makna dan fungsi yang sama, dipengaruhi oleh konteks dan budaya. Dalam banyak kasus, penerjemah harus mempertimbangkan konteks sosial dan budaya agar hasil terjemahan mudah dipahami. Memerlukan analisis linguistik yang mendalam. Itulah sebabnya penerjemah membutuhkan kemampuan analisis bahasa yang baik, bukan hanya kemampuan menghafal kosakata. Selanjutnya, analisis struktur nomina. Nomina bahasa Arab dibentuk melalui pola morfologis. Banyak nomina dalam bahasa Arab terbentuk dari akar kata yang kemudian mengalami proses perbentukan tertentu. Mengalami perubahan bentuk gramatikal. Bentuk nomina dapat berubah sesuai fungsi yang dijalankan dalam kalimat tersebut. Berperan dalam pembentukan frasa nominal. Nomina juga menjadi unsur utama dalam berbagai jenis frasa yang digunakan dalam bahasa Arab. Memiliki fungsi semantis yang beragam. Selain fungsi gramatikal, nomina juga memiliki peran semantis yang berbeda-beda tergantung konteks penggunaannya. Problematika penerjemahan nomina. Perbedaan sistem gramatikal Arab dan Indonesia. Perbedaan aturan bahasa menjadi tantangan utama dalam proses penerjemahan. Hilangnya informasi gender dalam terjemahan. Karena bahasa Indonesia tidak mengenal gender gramatikal, informasi ini seringkali tidak dampak dalam hasil terjemahan. Kesulitan menerjemahkan definitis. Penerjemah juga harus menentukan apakah suatu nomina bersifat spesifik ataupun bersifat umum sesuai konteksnya. Ambiguitas makna akibat perbedaan konteks. Satu nomina bisa memiliki beberapa makna, sehingga konteks menjadi faktor penting dalam menentukan padanan yang tepat. Studi kasus penerjemahan. Struktur nomina memengaruhi hasil terjemahan. Betul. Susunan kata dalam bahasa Arab dapat memengaruhi cara penerjemah menyusun kalimat dalam bahasa Indonesia. Kesalahan sintaksis yang menghasilkan terjemahan tidak alami. Jadi, jika struktur kalimat tidak dipahami dengan baik, hasil terjemahan bisa saja terasa kaku ataupun bahkan salah makna dalam menerjemahkan. Hubungan antar nomina harus dipahami secara tepat. Penerjemahan harus memahami hubungan antar kata agar informasi yang disampaikan tidak berubah. Analisis konteks menentukan padanan yang sesuai. Konteks menjadi kunci utama dalam memilih terjemahan yang paling tepat dan natural. Terakhir, solusi dan kesimpulan. Menggunakan pendekatan semantik dan sintaksis, analisis makna dan struktur kalimat agar membantu dalam memahami nomina secara tepat. Menerapkan strategi transposisi dan modulasi. Strategi penerjemahan dapat digunakan untuk menyesuaikan perbedaan struktur antar kedua bahasa. Memperkuat kompetensi linguistik penerjemah. Semakin baik pemahaman linguistik seorang penerjemah, semakin baik pula kualitas penerjemahannya. Terakhir, pemahaman nomina meningkatkan kualitas terjemahan. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pemahaman terhadap nomina merupakan salah satu faktor penting untuk menghasilkan terjemahan Arab Indonesia yang akurat, natural, dan lebih mudah dipahami. Secara umum,
Presentasi ini membahas bagaimana nomina dipahami dalam kajian bahasa Arab dan linguistik modern, serta bagaimana tantangan yang muncul ketika nomina diterjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia. Dari slide kedua latar belakang, dapat kita simpulkan bahwa nomina merupakan unsur yang sangat penting dalam bahasa karena bahasa Arab memiliki sistem gramatikal yang berbeda dengan bahasa Indonesia. Maka, penerjemah nomina memerlukan analisis linguistik agar makna yang dihasilkan tetap akurat. Pada slide ketiga, konsep nomina penjelasannya adalah, jadi dari inti slide itu adalah bahwa nomina merupakan kelas kata yang menjadi pusat informasi yang lebih akurat. Nomina tidak hanya berfungsi sebagai nama suatu entitas ataupun nomina, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun struktur dan makna kalimat. Linguistik modern memandang nomina bukan hanya dari maknanya saja, tetapi juga dalam bentuk dan fungsi dalam kalimatnya. Pendekatan ini membantu kita memahami penggunaan nomina secara lebih luas dan sistematis. Bahasa Arab memiliki klasifikasi yang cukup kompleks. Klasifikasi gender, jumlah, definites, dan fungsi sintaksis menjadi ciri khas membedakan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Nah, teman-teman, melalui contoh kasus, ini dapat dilihat bahwa kesalahan memahami struktur nomina dapat menghasilkan terjemahan yang kurang tepat ataupun tidak natural. Karena itu, analisis struktur dan konteks menjadi sangat penting. Secara keseluruhan, bahwa perbedaan sistem bahasa Arab dan bahasa Indonesia menjadi penyebab penerjemahan utama munculnya sebagai kendala dalam penerjemahan nomina, baik dari segi gramatikal maupun makna. Baik teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada presentasi kali ini. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa dari seluruh presentasi ini, dari seluruh poin ini, dari seluruh materi, pemahaman terhadap nomina dapat dan penerapan pendekatan linguistik merupakan faktor penting dalam menghasilkan terjemahan Arab Indonesia yang akurat, natural, dan sesuai dengan konteks. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.